Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami HNP Studio. Yang perlu diperhatikan untuk penyetingan pertama, settingan untuk undo-nya ya. Ini kan ada undo di sini, kita edit undo atau Ctrl Z. Redo kebalikannya tekan Shift Ctrl Z ya. Misalkan kita sudah melakukan pergerakan, saya coba ini kan di tengah nih. Ini di tengah ya. Saya akan gerak cube ini, saya tekan G, kemudian X, dia berpindah ke sumbu X, lalu saya tekan kembali G dan Y, saya gerakkan ke depan ke kanan sana, kemudian saya tekan lagi G, lalu X. Sudah berapa pergerakan? Kita lihat tadi 1 ke situ ya. 2, 3, kita tambah lagi 1 lagi, 3 ke atas. G kemudian Z. Nah, kalau kita undo mestinya ya dia berada di balik di sini lagi ya, terakhirnya di tengah ya. Coba saya tekan Ctrl Z atau saya tekan ini lagi ya, undo-nya juga bisa dipakai di sini. Ya, saya tekan undo lagi. Undo lagi, udah habis undo-nya. Ya, udah habis undo-nya kan? Tuh, nggak bisa lagi kita nih, udah berapa kali ini kan undo terus nih. Tetap di sini aja dia. Jadi ada beberapa tadi undo tadi. 1, turun ke bawah 1, kemudian pindah ke sini 2, jadi ke sini 3. Dia nggak bisa sampai habis gitu ya. Bagaimana itu terjadi? Atau nanti kita udah melakukan proses pekerjaan apa gitu kan, kita mengedit ini atau atik kan gitu ya. Kita ingin mengembalikan pada posisi yang kita inginkan dengan Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z terus gitu kan. Namun eh, habis mentok sampai di sini aja. Nah, bagaimana cara settingnya? Kita atur di sini, edit, preference. Nih pada sistem sini ya, sistem kita lihat di sini undo step. Nah, ini banyaknya undo ini berapa kali yang kita mau gunakan gitu ya. Kita buat aja banyak-banyak gitu ya, nggak apa-apa ya. Kita buat aja 1000, nggak apa-apa 1000 ya. Nah, ini juga 10.000 ya, 10.000 nggak apa-apa kita buat 10.000. Seperti itu. Lalu kita tekan save preference ya. Kita close dari sini, kemudian kita lakukan pergerakan yang macam-macam ya, supaya nanti kita kembalinya ke titik tengah. Ini saya saya reset dulu dengan saya tekan N untuk membuka di lembaran kerja yang di sini. Lalu di sumbu X ini saya buat nilainya jadi 0 lalu enter. Nah, dia kembali seperti itu, saya tutup lagi dengan tekan N. Nah, di sini saya akan menggerakkan acak saja banyak-banyak gerakan gitu kan. Saya tempatkan di sini, saya pindahkan lagi ke ya acak-acak aja gitu kan. Ya, kita atur nanti bagaimana, apakah dia nanti akan kembali banyaknya Ctrl Z yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini udah berapa banyak ini gerakannya ya. Banyak sekali nih. Kita buat jauh-jauh lagi ya. Oke, tarik ke situ, tarik lagi ke Y gitu ya. Udah jauh sekali tuh. Nah, coba kita Ctrl Z ya. Z terus, Z terus, Z terus. Nah, gitu ya. Ctrl Z ini yang perlu kita perhatikan di awal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami HNP Studio. Nah, yang perlu diperhatikan untuk penyetingan pertama, kita perhatikan ini tampilan seperti ini ya. Ada garis sumbu X dan sumbu Y hijau, merah, ada sumbu X, di sini ada satu kamera, di sini ada satu leg, dan di sini ada cube. Pengertian daripada full startup file ini adalah setiap kali kita membuka software planner kita, tampilannya akan seperti ini ya. Kalau kita roba-roba misalkan, ini kita hapus ya, kita tidak menginginkan pada saat kita membuka software planner ini tidak ada cube. Nah, maka ini sudah kita hapus ya. Ini kita file, kita save startup file. Ya, kita save. Nah, udah simpan. Lalu ini kita close, kita buka. Nah, tidak ada cube-nya ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau kesananya misalkan kita geser ke seperti ini, dia akan terbuka akan seperti ini ya. Sesuai dengan yang telah kita setting di file default save startup file. Ini startup itu setiap kali memulai ya. Setiap kali memulai dia akan seperti itu.
di software Blender kita ini ada tampilan yang aneh-aneh gitu kan, entah apalah gitu kan. Misalkan lag-nya nggak ada, atau kameranya nggak ada, atau kameranya terbalik-balik gitu kan. Kalau kita tekan 0 di sini kan seperti ini ya. Bisa jadi kameranya nanti terbalik. Terbalik artinya lantainya di atas, ini kan lantainya di bawah nih, YZ-nya. Tiba-tiba lantainya di atas, intinya terbalik lah ya, di bawah bawahnya di atas, atasnya di bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tampilan-tampilan itu kita bingung kan akan mengaturnya seperti apa gitu kan, atau ininya hilang, atau apalah gitu kan tampilan kok jadi aneh kan, seperti itu ya. Nah, maka kita akan mengaturkan kembali ke secara default, ke settingan awalnya, klik file, default, kemudian load factory setting. Kita klik lagi load. Nah, dia akan tampil seperti semula ya, seperti itu ya. Perlu diketahui, nanti kalau kita ada add-on apa-apa di sini, dia akan hilang. Dia akan tampil seperti layaknya kita baru menginstal software dari awal, seperti itu ya. Nah, maka berhati-hati kalau kalau kita ingin menerapkan default ke load factory setting ini ya, hati-hati. Ini dampaknya bisa ada apa namanya itu, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah kita lebih cepat mengatur daripada kesalahan-kesalahan setting atau apalah gitu kan, yang tidak kita ketahui, yang tidak kita kehendaki, yang berubah atau berubah secara tidak sengaja atau disengaja kita. Nah, kita akan mengembalikan secara cepat, ya cukup dengan file, default, dan kemudian load factory setting-nya. Udah selesai. Itu kelebihannya, mudah mengaturnya. Jadi kita nggak mencari-cari, oh di mana ya saya akan mengembalikan kamera tadi supaya nggak terbalik, atau like saya tiba-tiba nggak ada ya, saya udah tekan add kemudian pilih ada like di sini kok nggak tampil ya, nggak ada ya like-nya, kok nggak bisa diklik-klik gitu kan, aneh gitu ya. Atau saya coba tekan tekan play di sini nggak mutar atau apalah gitu kan, kita tekan I untuk masukkan insert itu nggak ada ya. Nah, jadi itu cara mudahnya, itu kelebihannya. Namun kekurangannya adalah dia akan mereset semua pengaturan-pengaturan yang telah kita buat tadi ya, sehingga kita akan bekerja dari awal lagi, menyeting sesuai dengan keinginan kita, baik ada add-on-nya atau tampilan dan lain-lainnya, seperti itu ya. Ini untuk perlu diketahui untuk tahap awal. Berikut ini kita akan melakukan zoom in, zoom out, tampilan yang ada, kemudian melakukan transform perpindahannya. Nah, kita ingin melakukan zoom in, zoom out dengan cara klik middle mouse, lakukan scroll, baik scroll ke depan maupun scroll ke belakang. Nah, seperti itu dia akan scroll ke depan, dia akan zoom, zoom in, kemudian kita scroll ke mouse ke belakang, dia akan zoom out seperti itu ya. Atau cara lain adalah dengan navigasi ini. Nah, kita klik kiri, kemudian tahan, lalu kita geserkan mouse-nya ke depan, ya kan, zoom in, kemudian kita geserkan mouse-nya ke belakang, dia akan zoom out. Seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah kita akan menggeserkan tampilan ini ke kiri ke kanan ya, dengan cara tekan shift, kemudian tekan middle mouse, tahan, shift-nya tahan, middle mouse-nya kita klik juga tahan, lalu kita geserkan kiri dan ke kanan seperti itu. Mouse-nya kita geser-geserkan. Cara lain adalah dengan tools yang ada di sini, lambang tangan, icon tangan seperti ini, move this the view ya. Atau tampilan ini bisa berbeda-beda, nanti di versi yang lain saya menggunakan versi 3. Bentuk move the view tangan seperti ini ada di sebelah sini. Untuk versi yang 3. Ada juga versi yang lainnya ada di atas ya. Kita klik ini, klik tahan, lalu kita geser-geserkan. Klik tahan, geser-geserkan ya. Seperti itu ya. Berikutnya transform perpindahan ya. Perpindahan objek ini ya. Ini kita tidak melihat adanya garis bantu sumbu Z ke atas, sumbu X ke depan dan ke belakang itu, kemudian sumbu Y kiri dan ke kanan, kita tidak melihat itu. Nah, caranya adalah kita klik di sini, ada tulisan move ya, informasinya, move. Nah, dia ada muncul sumbunya. Jadi ingat kalau teman-teman tiba-tiba hilang, mana ya aku ingin menggeserkan, kok nggak ada. Nah, tekan di sini ya.
Nah, lalu kita klik saja di bagian hijau yang mau kita geserkan ke kiri dan ke kanan, klik kiri mouse tahan, kemudian kita dragkan ke sumbu Y ini ya. Dia hanya bisa bertransport berpindah hanya di sumbu Y, tidak bisa di sumbu yang mana. Walaupun mouse-nya kita putar-putar, kita kan mestinya kalau putar ikut berputar, ini enggak. Nah kan, berarti kan kursor saya, itu kan kursornya berputar tuh. Tapi dia tidak berputar objeknya, dia di kiri dan ke kanan saja, atau bertransform di sumbu Y saja ya. Kemudian di bagian X juga seperti itu ya, dan Z. Selain dari itu, kita ingin melakukan transform adalah dengan cara menekan pada tombol shortcut, dengan cara menekan pada keyboard huruf G, kemudian kita geserkan mouse-nya kemana yang kita inginkan ya. Kita berputar-putar dan mengikuti kursor kita, kemana kursor kita, nah di situ dia ikut. Itu untuk G ya. Kalau kita ingin membatalkan, kan escape saja, dia akan kembali ke semulanya. Kita ingin melakukan pergerakan hanya di sumbu Y saja, tekan G dan Y. Dia akan bertransform dari sumbu Y saja. Dan seterusnya untuk X dan Z. Selain itu, kita juga bisa melihatnya di sini ya. Tekan N, saya tekan N, maka akan muncul seperti ini fiturnya. Lalu di bagian ini kita bisa mereset kembali posisinya seperti awal dengan cara kan aja semuanya 0. Ini juga kita kembalikan di 0 dan Z-nya juga di 0. Dia akan tampil seperti semula ya. Nah, lalu berikutnya adalah skala. Skala itu ada membesarkan atau mengecilkan objek. Caranya ada dua. Bisa melalui di sini, kan ada informasinya skala. Kita ingin melakukan skala di sumbu Z, dia akan membesar di atas dan bawahnya, seperti itu. Dan juga di sumbu Y, nah seperti itu. Dan juga di sumbu X, seperti itu. Nah, lalu kita kembalikan lagi ini. Saya tekan Ctrl Z, ya, kembali ke posisi semula. Selain menggunakan ini, saya kembalikan di sini mob. Selain menggunakan di fitur ini ya, atau tools ini, saya akan melakukannya dengan menggunakan pada shortcut. Silakan melakukan skala atau scale di menggunakan keyboard dengan cara menekan shortcut S, kemudian sumbu mana yang akan kita inginkan, misalkan kita akan skalanya di sumbu X, lalu tekan angka X. Ya, seperti itu. Lalu tekan lagi S, kemudian Y. Dia akan skala di sumbu Y, kemudian S di sumbu Z. Dia akan menskala di sumbu Z. Saya reset kembali, seperti itu. Selain kita juga mereset di sini ya, di fitur bagian di sini, saya tekan tombol N tadi, juga kita bisa melakukan reset ini. Akan kita gerakkan dulu di sini, objeknya di sini saya bisa pindahkan. Kemudian kita akan meresetnya kembali di tempat semula ya, dengan cara selain yang ini tadi kita gunakan dengan menekan 00 semua resetnya, kita juga bisa melakukan resetnya itu dengan cara bantuan dengan shortcut di keyboard, tekan alternate kemudian G, seperti itu ya, alternate plus G, dia akan kembali. Pada berikutnya adalah setelah kita melakukan skala, ada fitur berikutnya itu adalah ya, ini transform. Transform ini di rotate ya, rotate ini kan ada garis lingkaran seperti itu. Ini juga rotate, ini rotate ya. Ini rotate, kita akan merotate posisi daripada objek ini. Misalkan kita rotate di sumbu ini ya, di sumbu ini yang biru ya, seperti itu. Di sumbu X berarti di sini ya. Kalau di putarannya sesuai dengan ini, informasi ini. Kemudian di ini yang merah ini lagi kita rotate ini. Nah, seperti itu. Kita juga bisa merotitnya yang biru lagi, nah, atau yang putih ini ya, seperti itu. Nah, kita reset kembali. Saya tekan alternate G. Nah, saya di sini alternate kemudian G. Alternate G. Oh, maaf, alternate R ya. Kalau untuk reset alternate reset daripada rotate alternate R. Nah, seperti itu.
Kalau grab tadi alternate G. Kalau rotate ini alternate R ya, rotate R. G, alternate grab ya, grab berpindah. Nah, ini dengan cara yang fitur ada di sini, kemudian kita bisa lakukan dengan shortcut, bantuan shortcut dengan cepat gitu ya. Langsung saja tekan angka R, kita ingin merotate-nya di sumbu, misalkan sumbu Y, R, kemudian lalu Y, ya. Ini di sumbu Y aja dia berotate. Dan seterusnya di sumbu apa yang kita inginkan. Itu cara untuk merotate. Nah, pada bagian ini bedanya yang ini kan rotate juga, ini juga rotate ya, sama-sama rotate. Namun perbedaan keduanya adalah kalau yang ini, ya maaf, yang ini kan rotate juga, ini juga rotate ya. Perbedaan keduanya adalah kalau yang rotate ini cuma ada rotate di sumbu-sumbu, 3 sumbu ini, dan sumbu yang global, yang satu lagi yang putih ya. Yang ini rotate yang satunya lagi, ini lebih kompleks. Lebih kompleks kalau kita tekan yang ini tidak ada garis bantu skala, skalanya tidak ada, grabnya tidak ada. Ini untuk yang rotate yang fitur di sini. Kalau yang ini fitur yang di sini transform yang ini adalah dia telah mencakup semuanya, rotate maupun grab dan scale ya. Ini kan beda kan, dia tidak ada garis bantunya. Yang ini ada garis bantunya, kita bisa men-scale, tidak hanya merotate gitu kan, dia juga men-scale gitu. Nah, ini grab ya, yang di ujungnya grab, kemudian yang di sininya kita scale. Nah, seperti itu ya. Perhatikan ini ada yang peta seperti ini tumpul ya, yang ini yang lancip berarti dia menggrab. Yang ini men-scale ya, seperti itu ya. Ini men-scale. Yang ini menggrab. Oke, perhatikan ya, itu. Nah, dan shortcut itu bisa kita lihat shortcutnya apa aja. Yang kalau kita nggak tahu shortcut daripada ini untuk tombol cepat melalui keyboard, kita bisa arahkan di sini ya, arahkan di sini tahan lama seperti ini. Bukan tahan lama, maksudnya kita arahkan, kita lihat ada informasi di situ transform tulisannya ya, spot and any combination of grab. Nah, rotate and scale add-ons. Nah, shortcut, nah itu ya, shortcut itu dua, shift space T. Nah, jadi shortcutnya itu shift, kemudian ini shift itu shift, kemudian space bar itu spasi ya, space bar. Lalu T. Kita coba terapkan shift space bar T. Shift space bar. Nah, gitu ya. Nah, ada muncul ya. Mau kemana? Mau kita lakukan apa? Mau kita move, rotate dan lain sebagainya. Kita T ya seperti itu. T ya. Shortcutnya ada di sini. Nah, R ya. Di bawahnya itu ada informasi shortcutnya. Nah, itu G ya. Ada informasi shortcutnya. Nah, baik, saya akan mereset kembali yang ini. Saya akan reset, tekan alternate G, alternate R, klik dulu objeknya, alternate R, alternate G, ya. Kemudian alternate A. Alternate S, skillnya. Ada juga skillnya. Jadi dia mereset semuanya. Saya kembalikan ke sini. Kemudian mob, objek-objek yang ada di bawaan daripada software ini sendiri ada yang namanya objek-objek primitif. Ini namanya objek primitif ya, objek primitif ya, gitu. Katakanlah objek klasik kan gitu ya. Objek yang bentuknya sudah sangat sederhana, itu yang dimaksud dengan objek primitif atau objek klasik ya. Objek primitif dan objek klasik inilah di sini menunya di add ini di mesh. Nah, ini objek primitif namanya ya. Ada plane, ada cube yang saat ini kita ini terapkan ini ya. Ini objek primitifnya, ada plane, ada cube, ada circle dan seterusnya. Ini bisa kita tinggal klik saja, dia akan tampil di pivot kita. Ini coba kita klik clean. Nah, seperti itu ya. Lalu kita bisa men-skillnya, tekan S, skill secara menyeluruh ya. Iya, seperti itu ya. Kalau kita ingin menyekilnya hanya di sumbu Y saja, S, Y. Oke, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di HNP Studios. Kali ini saya akan mempraktekkan cara memberi tampilan dengan numpad. Ini diperhatikan screen casky saya ya di sini. Apa yang saya tekan, saya klik, munculnya di sini. Ini tampilan front seperti ini ya. Kalau saya tekan di keyboard numpad 1, maka dia tampil depan seperti ini. Kalau saya tekan numpad 7,
maka dia lihat di sini ya numpadnya ya, maka dia tampil dari atas. Dan kalau saya tekan angka 3, dia berada di samping kanan. Dan kebalikannya, mau tampil sebelah kirinya, kontrol 3, seperti itu ya, sebelah kirinya. Nah, mau kita tekan dari bawah ya, biar tampil, tadi kan atas 7, tampil bawahnya berarti kebalikannya tekan kontrol 7. Nah, dari bawah. Nah, bagaimana cara pengaturan atau setting daripada seperti ini? Ikuti tutorialnya berikut. Klik di tab edit, lalu pilih preference. Nah, pada bagian ini ya, kita klik di input sini. Perhatikan, di sini ada emulate numpad dan seterusnya. Nah, ini kita centang semua ya. Kita klik, ya seperti itu. Kalau kita nggak klik gini ya, ini kan nggak bisa ya. Misalkan kita angka 7 ya, tekan angka 7, nah dia tidak mau ya. 1, dia tidak mau. 3, dia tidak mau. Kalau ininya belum checklist ya, emulate numpad di input, saya ulangi, di input, lalu di emulate numpad dicentang, ini juga dicentang semua. Nah, sudah seperti ini biarkan di full aja ya, seperti itu. Dan ini kita klik di sini bagian ini bawah kiri, lalu kita klik save preference. Sudah. Nah, ini sudah tersave ya preference-nya. Lalu ini kita close saja, coba kita terapkan, tekan angka 7 ya, seperti itu ya. 1, 3 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami HNV Studio. Nah, sebelum saya memperkenalkan pada tahap modeling yang lebih kompleks dan lebih rumit lagi, saya akan memperkenalkan hal yang paling penting sebelum menguasai untuk tahap modeling ya. Jadi yang perlu kita perhatikan dan harus kita ketahui adalah pada tab bar ini ada layout dan modeling ya. Nah, saya punya screencast key di sini ya. Saya mengaktifkannya di sini. Nah, ini screencast saya sudah aktif ya. Tab modeling ini adalah untuk mengedit atau proses siap mengedit dari objek ini. Mau dibuat seperti apa terserah. Inilah disebut dengan tahap modeling yang memiliki bar tersendiri dan ada layout. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan modeling di tools bar layout di sini. Tidak masalah kita melakukan modeling dengan cara klik objeknya lalu kita pilih edit mode ya. Kita siap mengedit. Mau seperti apa kita edit gitu ya objek ini ya. Nah, jadi di sini bisa atau di sini ya, kita mau masuk ke edit mode, kita klik aja di tombol keyboard kita, tab. Nah, nih, perhatikan screencast kita ya, menekan tab ya. Selain kita memilih sini edit mode. Lalu kita juga bisa mengedit di sini modeling. Ini kolom tersendiri atau tools bar sendiri yang sudah disediakan khusus ya untuk memodeling. Nah, tidak masalah kita mau mengeditnya di mana aja. Namun bedanya apa keduanya ini? Bedanya kedua ini adalah kalau kita klik layout, dia tampilannya di sini selalu object mode. Walaupun terakhirnya nih, ini saya masuk edit mode, ya, saya masuk edit mode, saya misalkan select paste, kemudian saya extrude ke sumbu Y gitu ya. Nah, saya kembali ke modeling, lalu saya kembali lagi ke layout gitu ya. Tahap terakhirnya di modeling padahal tadi di edit mode kan? Di edit mode. Tapi dia selalu masuk ke object mode. Saya ulangi lagi. Ini saya masuk ke edit mode ya. Ini edit mode kan? Saya beralih ke modeling. Padahal saya masih di barnya ini, di barnya layout ini, posisi saya di edit mode nih. Ya, posisi saya di edit mode. Saya nggak kembali ke object mode nggak. Saya langsung beralih ke sini modeling. Seharusnya kalau kita beralih ke layout, dia harusnya di posisi edit mode ya kan? Seharusnya kan? Tapi yang terjadi adalah object mode. Nah, ya, ini bedanya ya. Jadi kalau modeling, kita klik modeling, dia selalu dalam posisi edit mode, enggak object mode. Kalau layout,
dia selalu dalam posisi object mode, tidak edit mode. Kenapa? Itu tadi. Karena di barnya layout ini untuk melihat tampilan saja, layout ya, layout itu tampilan saja ya, tampilannya. Nah, kalau ingin kembali kepada edit mode, ada space-nya tersendiri, yaitu di toolbar-nya modeling. Jadi itu bedanya. Kalau kita di layout, dia selalu dalam posisi object mode. Sedangkan di modeling, dia selalu dalam posisi edit mode. Jadi seperti itu. Jadi yang bagusnya seperti apa? Ya sesuai dengan permintaan daripada software ini sendiri. Kalau ingin mengedit, di tab-nya modeling. Gitu ya. Kalau tidak mau mengedit, kalau kita ingin melihat view saja di tab-nya layout. Jadi seperti itu ya. Dan selain daripada itu, nah ini kita bisa memaksakan diri untuk mengedit di taskbar-nya layout. Kita bisa mengedit, melakukan edit. Kita memaksakan diri harus di sini ya. Modeling harus di sini, modeling harus di kolom layout. Itu kenapa? Karena kalau kita sebagai tentor, sebagai pengajar, supaya orang bisa mengetahui atau kita membuat video tutorial lah, seperti video tutorial di YouTube itu, ya, supaya orang melihat aktivitas yang dikerjakan oleh tentor selaku orang yang membuat video tutorial itu. Nah, kita tahu aktivitasnya apa, dia klik kiri atau klik kanan atau dia menekan keyboard apa. Nah, dia harusnya berada di dalam layout, dan bisa mengedit di sini. Karena kenapa? Karena pada saat kita lakukan modeling di sini, modeling di sini, di tab model ini, kita selaku tentor itu space ini yang mana screen key kita nggak terlihat. Dia nggak terlihat. Nah, kita mengelik apa gitu ya. Kemudian melakukan apa, di keyboard kita menekan apa, dia nggak terlihat. Screen key-nya tidak terlihat. Tapi kalau di dalam toolbar-nya layout ini, kita mau modeling, klik kiri, dah lihat left mouse ya, dia terlihat. Kemudian saya melakukan extrude, tekan E, extrude-nya lalu disumbu Y gitu ya, dia terlihat. Nah, dia terlihat. Apa yang kita lakukan itu dia terlihat untuk screen key-nya. Jadi seperti itu ya. Saya kembali lagi di undo lagi semuanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa memaksakan diri untuk mengedit di tabs-nya layout ini, mengedit di sini kalau kita sebagai pengajar atau tentor ya, supaya aktivitas kita terlihat di sini. Ya, kalau kita tidak mengajar, tidak untuk buat sendiri, ya udah modeling di sini aja. Modeling di sini aja. Itu yang perlu diketahui. Dan tahap berikutnya kita kembali masih di tahap modeling. Kalau kita mengelik di toolbar-nya di sini modeling, maka kita akan diperkenalkan ada tiga ini. Tiga ini struktur namanya. Struktur sebuah bangunan cube ini terdiri dari atau yang selalu ada di dalam sebuah software Blender ini atau software 3D yang lainnya lah ya, seperti 3ds Max dan lain-lainnya ya, selalu terdiri dari tiga susunan ini. Susunan paling terkecil adalah yang namanya titik, yang disebut dengan vertex. Kalau kita ingin melihat istilah-istilah di sini, kita tekan del. Tekan del di keyboard ya. Tekan del di keyboard, dia akan muncul istilahnya nih. Tulisannya seperti ini, vertex, edge, dan face. Ada yang menyebut singkatnya di sini adalah titik ini vertex atau vertex ya, sama aja ya. Vertex, di sini ada vertex titik, kemudian ini struktur yang paling terkecil. Lebih daripada itu, gabungan dari vertex-vertex membentuk sebuah garis. Nah, ini vertex di sini kita coba saya ambil vertex di sini ya. Ini vertexnya. Ini vertex. Saya extrude aja, extrude kemudian kesumbu Y. Ya, ini ya. Nah, ini extrudean saya. Nah, itu kan titik tadi kan, satu titik. Saya extrude menjadi ke sini. Jadi dua titik, dan dua titik ini, gabungan dua titik ini membentuk yang namanya edge atau garis. Nah, jadi dia telah membentuk sebuah garis. Saya gabungkan lagi garis-garis ini tadi. Buat lagi di sini garisnya, saya tambahkan lagi misalkan saya extrude. Saya
memperkenalkan extrude dulu karena saya ingin menjelaskan tentang struktur di sini, struktur pembentuk daripada sebuah bangunan ini ya. Nanti saya jelaskan tentang extrude. Saya extrude lalu disumbu X, ya, seperti itu ya. Sumbu X, lalu saya extrude kembali disumbu Y. Nah, seperti itu ya. Lalu saya extrude kembali disumbu X. Saya temukan sini. Saya temukan dia ke sini ya. Saya temukan. Saya belum menjelaskan tentang mergers ya. Nanti kita akan tahu sendiri. Nah, seperti itu. Ini kan titik-titik bergabung titik-titik menjadi garis, garis-garis membentuk sebuah paste. Nah, saya tekan ini ya, paste ya. Sini. Ini kan titik-titik nih. Ini. Lalu saya fill. Nah, gitu. Ini kan jadi paste nih. Nah, jadi paste dia. Jadi, artinya struktur itu terbentuk dari edge, gabungan dari edge membentuk sebuah garis, paste, gabungan dari vertex membentuk sebuah edge, dan gabungan dari edge yang ada membentuk sebuah paste, permukaan seperti ini ya. Jadi tiga ini harus dikuasai, harus diketahui maksudnya ya. Dan jika ingin beralih cepat, misalkan nih kita klik mau beralih ke titik nih, di sini ya, beralih ke titik, dari titik sini, kemudian kita ingin beralih ke edge lagi, klik di sini lagi gitu kan. Bisa dengan cara tidak mengklik di sini, kita langsung aja menggunakan shortcut 1, angka 2 gitu ya. Nah, dengan cara kalau kita saat ini tekan angka 1 dia maka tampilannya akan di depan, kita tekan angka 7 dia tampilan di atas nih, top ya. Kalau kita tekan di angka 3 dia samping ya, right samping kanan gitu ya. Nah, bagaimana dia tidak tekan 1 tampil di depan, tekan angka 3 dia tidak tampil di samping kanan. Kita menginginkan supaya kita tekan 1 dia vertex, tekan 2 dia nanti beralih ke dan seterusnya. Caranya adalah kita matikan dulu numpad-nya ya. Di sini edit, kemudian kita preference, lalu kita di input, iya ini input emulate numpad-nya kita hilangkan checklist-nya, lalu kita save preference di situ ya. Lalu kita perspektif dulu, tampilan perspektif sini ya, tampilan perspektif. Lalu saya tekan angka 1 maka dia beralih ke titik. Saya tekan angka 2 beralih ke edge. Lalu saya tekan angka 3 beralih ke base. Seperti itu ya. Tapi kalau kita tekan angka 1 dia tidak lagi beralih di tampilan depan. Tekan angka 7 dia tidak beralih lagi ke tampilan atas ya. Jadi seperti itu. Saya kembalikan lagi ke fungsinya. Emulate numpad-nya 1 dan kembali centangnya, tulisnya seperti itu ya. Angka 7 saya mainkan, oke, pas. Screen saya nyalakan, ya seperti itu ya. Nah, itu perlu diketahui. Sekarang saya sudah menjelaskan ini. Lalu ini saya yang buat baru aja. Ini downshape. Nah, pada tahap berikutnya adalah setelah mengenal yang ini, layout, modeling, kemudian yang namanya modeling itu struktur daripada sebuah bangunan ini terdiri dari vertex, edge, face ya. Lalu tahap yang berikutnya saya akan menjelaskan yang ada di sini ya. Pengertian yang di sini. Nah, kalau kita bingung nih apa yang ada di sini, kemudian kita tidak tahu sama sekali atau kita tidak punya panduan di tutorialnya, kita bisa meminta bantuan daripada dokumen Blender sendiri. Dokumen Blender sendiri dengan cara klik kanan daripada yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya, klik kanan. Kita lihat ada online manual di sini. Kita coba klik online manual. Kita akan melihat apa yang disampaikan dari dokumen Blender ini. Nah, di sini ya. Ini yang dimaksud dengan yang klik kanan di sini tadi. Yang ini tadi ya, ini.
Ini maksudnya adalah ya ini X-ray ya. X-ray itu adalah tampilan tembus pandang ya. X-ray. Kalau kita lihat terjemahan dari bahasa Indonesianya, ini Indonesia udah ya. Oke. Pengaturan X-ray tidak hanya untuk shading, tetapi juga mempengaruhi seleksi. Saat diaktifkan, seleksi tidak terhalang oleh geometri objek seolah-olah objek tersebut padat. Nah, jadi dimaksud dengan X-ray ini tembus pandang ya. Jadi kita ingin mengetahuinya tadi, klik kanan ya, klik kanan, arahkan kursor kita, lalu klik kanan, pilih online manual. Nah, jadi kita tahu apa yang dimaksud dengan tool-tools yang ada. Itu bantuannya ya, cara atau triknya mengetahuinya ya. Saya close di sini, lalu kita klik di X-ray. Nah, tembus pandang di sini kita kan melihat tuh ada bagian tersendiri. Kalau kita tidak bisa melihatnya atau seperti ini ya penjelasannya. Saya masuk ke modeling. Nah, di modeling ini kita kan melihat nih ada garis nih di sini. Ya, ada garis di sini, garis di sini, di depan sini, kemudian garis yang di atas di sini, dari kiri ke kanan kita melihatnya. Ini ada nih, kita kelihatan nih yang kalau di atasnya ya, kiri ke kanan. Tapi kita tidak melihat garis yang di bawah kiri ke kanannya. Bagaimana cara bisa melihatnya? Nah, kita lihat di sini. Kalau tadi kok mana ya tadi kok hilangnya ekstranya ya? Pakai scroll mouse saja. Nah, scroll mouse ke belakang ya. Jadi dia akan menampil yang selanjutnya ke kanan misalnya ya. Nah, ini kita klik. Nah, kan udah terlihat nih garis kiri ke kanan yang di bawahnya. Jadi X-ray itu tembus pandang. Jadi kita bisa mengedit dengan sempurna ya. Kalau nggak ada X-ray seperti ini, kita nggak bisa nih menyeleksi di vertex yang ada di bawah, gitu ya. Gimana nih kita yang menyeleknya ya? Jadi kita akan menyeleknya masuk ke X-ray ya. Lalu kita bisa ya, menyelek daripada vertex yang di bawah. Kita bisa melakukan edit sesuai dengan keinginan kita. Itu dengan dimaksud dengan X-ray. Wireframe ini hampir sama dengan X-ray ya. Cuman bedanya adalah ini kalau dibuat seperti sini ya. Ini X-ray, kemudian masih di ininya pivotnya material. Kemudian tampilannya seperti ini ya. Dia seperti opacity gitu ya. Kalau kita masuk ke sini, wireframe. Nah, wireframe di sini kita klik. Ini kita matikan ya X-ray-nya. Wireframe dia jadi bentuknya seperti ini, dia hilang material maksudnya ya. Hilang materialnya. Wireframe itu hilang materialnya. Kalau di sini kan ada tuh materialnya tuh. Kalau di sini tembus pandang, materialnya tetap ada tapi opacity. Biar mengapa opacity? Biar biar yang di belakang-belakangnya itu bisa terlihat. Jadi dia opacity atau extra, jadi itu tembus pandang gitu, seperti itu ya. Nah, kalau yang di sini wireframe di sini dia berbentuk menghilangkan apa namanya itu materialnya. Ya wireframe bentuknya seperti ini ya, wireframe. Dia hilang materialnya, wireframe. Terlihat di sini ikonnya di sini nih. Ini kan materinya putih, putih semuanya nih, nah, putih semuanya. Putih semuanya dia tidak melihat garis-garis yang ada, garis bantu yang ada. Nah, dan di sini seperti ini wireframe dia terlihat daripada bentuk garis-garis yang adanya ya. Dan tahap berikutnya yang di sini adalah kita bisa melihat yang namanya di sini viewport. Nah, di sini ya, ini disebut dengan viewport shading ya. Ini kan viewport shading nih namanya. Viewport shading yang ini wireframe ada, jadi viewport shading itu terdiri dari wireframe, solid ya, solid, kemudian material preview dan juga render. Ada 4 ya. Ada 4, saya jelaskan kembali. Di sini ada fungsi wireframe, dan tahap berikutnya itu solid. Ya, solid itu yang terlihat material ya, solid. Terlihat materialnya, solid. Dan kemudian yang ketiga
Yang ketiga, oh ya, sini ya. Yang ketiga, wireframe, solid. Kemudian yang ketiga itu material preview. Material preview itu, ya kita lihat nanti preview warnanya. Saya tambah dulu, add di sini, new. Saya buat di sini warnanya jadi warna basic ini jadi merah. Oke. Lalu saya segenkan. Ya, seperti itu. Saya segenkan. Masuk ke tab. Ini saya close. Buang. Nah, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini saya matikan webnya. Nah, pada solid ini, dia tidak solid aja seperti ini, putih bawah warna defaultnya, ya. Ini sebenarnya belum ada warna, ya. Kemudian kita klik di sini. Nah, di sini preview nama. Ini ya, baru terlihat warnanya, ya. Kalau di sini belum ada warnanya. Kalau dia ke sini, preview material, maka dia terlihat ada warna. Ini namanya preview material. Render ini hasil akhirnya seperti apa. Kita lihat view kamera. Nah, ini rendernya nanti kita klik sini kolom rendernya. Ya, rendernya seperti ini nanti hasilnya. Hasil akhirnya nanti akan seperti ini di sini ya. Jadi ini yang perlu dikuasai ya, material ini. Kemudian yang di sini tadi ya. Ada vertex, ada edge, ada base. Nanti kita akan lanjut ke tahap modeling kalau sudah seperti ini ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami HNP Studio. Kali ini saya akan membuat modeling meja. Kita akan memanfaatkan cube ini saja untuk membuat sebuah meja. Tidak ada tambahan objek lain, hanya plain aja nanti. Ini yang efektifnya seperti ini ya. Dan untuk modeling, kita pergi ke tab bagian modeling sendiri ya. Ini lebih efektif. Dan idealnya untuk modeling itu harus dibagi menjadi 4 bagian layar ya. Ada tampil atas, depan, sisi kanan, dan perspektif ya. Kita bisa membaginya dengan cara seperti ini. Arahkan kursor di tepi garis ini. Ada tanda panah seperti itu ya. Sampai ada tanda panah, geser-geser mouse-nya, tanda panah kiri dan kanan, lalu kita klik kanan mouse, lalu pilih area option-nya vertical split. Nah, ya seperti itu kita geser ke kiri ya. Dan ini juga seperti itu ya. Klik kanan, horizontal yang ini kita geser ke atas. Seperti itu ya. Namun yang seperti ini, tarik ke atas, ini tidak efektif karena dia ini berubah-ubah ya, bisa berubah-ubah. Ini mengganggu nanti pada saat pemodelan ya. Dia tampilnya kok sama user perspektif semua nanti ya. Padahal kita menginginkan yang atas saja, yang depan aja ya. Dan ini hanya satu nanti perspektif ya. Cara seperti ini tidak efektif. Ini kita kembalikan posisi semula caranya, klik kanan, pilih join area, lalu ada tanda panah ke bawah, kita klik mouse kiri. Lakukan seperti hal yang sama, klik kanan, join, arahkan mouse geser mouse ke kiri, ada tanda panah seperti itu, kita klik kiri mouse. Yang dianjurkan dengan software Blender ini sudah disediakan, yaitu pembagian split 4 layar seperti itu adalah dengan cara saya tekan Ctrl, Alternate, berbarengan, tahan ya, lalu ditambah dengan Q. Ya, dia telah men-split 4 layar seperti ini. Ada tampilan top atas, ada tampilan front depan, ada tampilan right di samping, dan ada tampilan perspektif. Kalau ini kita putar-putar, dia tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Ini bisa diputar, namanya perspektif ya. Berdasarkan sudut pandang kita. Klik kiri, mouse, tahan, lalu kita geser-geser, putar-putar. Seperti itu ya. Pada tahap selanjutnya adalah kita beracuan di sini saja, dalam arti dia harus tepat ya. Ini tampilan atas dan bawahnya. Kita buat dulu dimensinya, kita klik tekan angka N.
Kita akan melihat, nah di sini ada dimension. Ya, dimension ini ukuran daripada objek ini memiliki 4 persegi. 4 persegi di mana ada lebarnya 2 meter, kemudian panjangnya 2 meter, dan kemudian tingginya juga 2 meter, masing-masing 2 meter ya. Kita akan membuat ukuran sebuah meja yang ideal, yaitu di mana sebuah meja memiliki tinggi 75 cm. 75 cm kita ketik di keyboard 0,75 lalu enter, seperti itu dia telah memendek ya. Kemudian di panjangnya kita buat 125 cm 1,25 ya. Jangan 125 ditulis lengkap ya, pakai titik ya. Kalau 125 lengkap berarti panjangnya tuh 125 meter ya. 1,25 artinya 1 meter 25 cm. Lalu enter seperti itu. Lalu di bagian lebarnya kita buat 65 cm. 65 0,65 lalu enter seperti itu ya. Dan kita akan ini kita closekan dulu, tekan angka N. Nah, ini harus depan tampil depan gitu ya. Ini kan depan seperti tidak depan ya. Kita putar saja. Ini kita klik di sini untuk melihat sudut bantu sumbu XYZ-nya atau gizmo. Nah, seperti itu udah tampil gizmonya. Lalu kita rotate dengan menekan tombol di keyboard R, lalu Z, dia akan merotate di sumbu Z, lalu 90. Iya, enter. Nah, dia udah tampil depan yang ini ya. Atas sudah ditampil di atas dan sisi kanan ya. Ya, supaya dia terlihat ideal, kita buat meja ini ada alasnya. Kita buat alasnya dengan menekan It, lalu Mesh Plane. Lalu kita geser ke bawah supaya dia di bawah meja ya. Ini kita scroll lagi supaya zoom terlihat. Lalu saya tekan G, Z ke bawah. Iya, seperti itu. Kita arahkan lagi dengan icon tangan seperti ini. Kita zoom lagi. Kita lihat apakah udah tepat seperti itu ya. Ya, ada jarak sedikit, tidak apa. Kita buat aja ketebalan nih. Plan ini tidak memiliki ketebalan, dia tidak memiliki ruangan nantinya. Nah, biar memiliki ketebalan, ada ruangan, kita tambahkan aja segmen dengan cara mengekstrudnya. Yaitu menekan tombol tab, kembali ke posisi edit mode, lalu saya tekan E, artinya extrude, lalu enter aja ya, enter aja. Lalu kita tekan Z, nanti dia nggak lurus ya, seperti kadang nggak lurus ya. Nah, kan kadang dia nggak lurus seperti itu ya. Kadang nggak lurus. Dia seperti nggak lurus. Walaupun kita tekan Z, nanti dia nggak lurus. Harusnya Z, Z aja gitu ya. Caranya ini kurang efektif seperti itu ya. Kita hapus dulu yang ekstrud tanah asalnya. Ya, seperti itu. Kita ulang, masuk ke dalam edit mode. Kita select paste-nya. Lalu kita tekan E. Lalu kita enter dulu. Enter. Kemudian kita tekan G, kemudian Z ya. Nah, ini lebih efektif ya. Lurus dia ya. Dia nggak bakal mencong. Nah, kita geser-geser aja kiri kanan dia tetap ke atas gitu ya. Ini cara yang efektif ya. Kita lihat dia udah melebih ya. Kita buka klik ini biar ada gizmo-nya, sudut bantunya gitu ya. Kita atur lagi ke bawah lagi ya. Dia pas gitu ya. Nah, dia udah pas, overlay nampaknya. Kita tekan tab lagi kembali object mode, lalu kita geser ke bawah sedikit. Kita zoom, masih overlay nampaknya. Overlay kita geser ke bawah lagi, GZ. Nah, udah pas seperti itu ya. Pas, lalu kita ini plane-nya kita perbesar aja sesuai dengan kebutuhan, seperti itu ya. Lalu pada tampilan depan kita klik objeknya, objek meja, lalu kita hapus bagian depannya ya, biar bolong ya. Kalau nggak bolong nanti kaki nggak bisa masuk ya. Kalau nggak bisa masuk ke bawah, kaki di bawah kolong meja nanti di atas meja nanti ya. Jadi kita masuk ke tab, lalu pilih paste di depan ini ya betul, lalu kita tekan X atau tekan Del, lalu pilih paste. Ya, sudah terhapus. Berlubang kah? Iya, udah berlubang dia, udah berlubang sini ya. Ini tampilan belakangnya, berarti ini tampilan depan itu seperti ini ya. Ah, ya betul.
Ya, ini depannya. Nah, udah berlubang, udah selesai kita hapus. Lalu pada meja ini ya, meja ini kan bentuknya plain ya, dia tidak memiliki ketebalan papan-papannya ini. Kita akan memberikan ketebalan, tapi bukan dengan cara ekstrud. Cara ekstrud tidak benar dan kurang tepat ya. Pada materi lalu sudah saya buatkan videonya ya, cara memberikan ketebalan untuk sebuah cube seperti ini. Kita hapus juga bagian bawahnya dulu, plan bawahnya ya, ini ya. Kita hapus, tekan, coba saya tekan delete aja. Kalau tadi saya tekan X, saya tekan delete gantiannya sama aja ya, paste gitu ya. Udah terhapus bagian bawahnya, lalu kita kembali ke object mode, tekan tab. Kemudian kita berikan ketebalan dengan bukan dengan cara extrude ya, extrude itu tidak tepat. Kita beri modifier, klik di sini, ada lambang tang seperti ini, add modifier yang namanya scroll ke bawah, ada solidify ya. Ini solidify, oke. Nah, kita klik aja dia udah memiliki ketebalan. Kita zoom, coba kita lihat. Ya, kita perhatikan. Nah, ini ada ketebalan. Ketebalannya sedikit ya. Tapi kita akan memberikan lebih tebal lagi dengan cara ini kita geser lagi biar kita luas penglihatannya ya. Seperti itu ini kita geser ke kanan ini ya. Ada thickness-nya ini geser ke kanan atau berikan nilai plus ya. Tambahkan nilai plus, kita perhatikan nanti ada ketebalan di sini tambah. Ketebalannya ini kalau ke kanan artinya ketebalannya ke dalam ya, seperti itu ya. Dia udah memiliki ketebalan ke dalam. Nah, udah ada ketebalan ke dalam. Ya, seperti itu ya, sesuai kebutuhan saja ya kira-kira. Ini nilai ketebalannya di sini ya, 0,08. Nilai ketebalan 0,08 cm ya. 0,08 cm ini artinya 8 mili ya. 8 mili tebalnya kita buat 10 aja. Biasanya tebal sebuah tiang itu ada 10 mili ya. Kita buat 10 mili ya, seperti itu 0,1 ya. Kita akan memberikan nilai yang akurat ya. Walaupun di sini tekan N seperti ini telah ada dimensinya. Tingginya ini 75 cm, panjangnya 1,25 dan lebarnya ini 0,65 atau 65 cm. Kita akan, tapi dia tidak ada tulisan seperti ini. Kita bisa juga memberikan tulisannya dengan apa namanya itu ukurannya dengan mengklik mistar seperti ini ya. Klik di sini, kemudian kita klik kiri, tahan, lalu kita tarik seperti itu ya. Nah, yang ada penjelasannya seperti itu ya. Kadang ini kurang tepat ya, kita tarik seperti ini dia kurang tepat dan posisi pun miring. Biasanya nah tuh, miring kan. Kalau kita klik di sini ya untuk melihat gizmo dia hilang. Seperti itu. Ini nggak akurat pakai yang seperti ini ya. Ini kita hapus saja, saya klik lalu tekan del. Oke. Kita akan membuatnya itu lebih akurat lagi, ada tulisannya sendiri ya, ada dia nggak hilang-hilang gitu ya. Dengan bantuan add-on bawaan daripada Super Blender itu sendiri dengan cara klik edit, pilih preference, lalu di add-on ini kita ketik measure. Measure it. Kita checklist, lalu kita save preference, kita close dan akan melihatnya tampilannya setiap add-on itu terlihat di sini ya, tekan N. Nah, di sini ya. Add-on apa yang kita pakai itu di sini, tekan N dulu ya. Nah, kita pergi ke view. Di scroll ke bawah, ini ada namanya measure tool, measure it tool. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kita geser seperti itu ya. Untuk membuat dia tampak tulisannya ya, tampak tulisannya, kita masuk ke edit mode dulu, tekan tab, saya tekan tab, lalu pilih yang vertex atas ini dan kemudian tekan shift, tahan, lalu klik vertex bawahnya. Seperti itu ya. Lalu kita klik show, lalu kita segmen, klik segmen ya. Ya, kalau menemukan hal seperti ini tidak muncul, caranya kita save dulu ya. Kita save dulu pekerjaan kita. Saya buat meja. Latihan. Nah, kita coba beralih ke posisi layout. Nah, di layout dia ada ya. Dia tampil, ternyata di situ ya. Kalau tidak terlihat di posisi modeling, berarti di layout ya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, terlihat 0,75-nya.
Tapi di posisi modeling tidak ada. Udah kita kembali ke layout, nggak apa-apa ya. Layout, kita split jadi 4, Ctrl Alternate Q. Iya, kita lihat adakah tulisannya juga tidak ada ya. Kalau tampil 4 seperti ini nggak ada dia ya. Iya, dia muncul ya, seperti itu ya. Tampilan belah 4 seperti ini dia tidak muncul ya. Oke, dia berarti tidak mau tampil di belah 4 seperti ini misalnya ya. Yang jelas ini udah tampil ya. Ini kita akan melihat akurasinya seperti itu. Kita akan menambahkan di sini keterangan tinggi ya. Tinggi, kita beri label. Masuk ke edit mode. Sini label. Iya, udah muncul seperti itu ya. Ya, di bawahnya ini label. Nah, ini label. Kita ketik ini tinggi. Tinggi. Enter. Oh, bawahnya kali ya. Tinggi. Enter. Iya, di bawahnya ini. Ini untuk yang bagian atasnya. Ya, tinggi. Ya, udah muncul seperti itu. Lalu ini berikutnya. Ini kita klik vertex kiri, lalu vertex kanan. Kita yang sini yang bagian ini. Klik kiri kanannya. So, kita klik segmen. Iya, dia udah tampil 125 untuk lebarnya. Lalu kita beri penjelasan di sini, label. Klik salah satu aja katanya ya. Salah satu. Klik label. Kita kasih di bawahnya ini lebar. Nah, seperti itu. Lalu kita, oh, ya ini betul. Ini panjang, maaf. Ini panjang. Yang ini lebar. Kita klik di sini, ini ke sini. Lalu kita udah show-nya klik segmen. Oke, ini lebar. Kita tambahkan labelnya, klik satu saja. Label di bawahnya sini kita buat lebar. Enter. Nah, dia telah memiliki keterangan seperti itu ya. Ada ukuran tinggi panjangnya dan ada penjelasannya. Oke. Iya, seperti itu ya. Lalu ini kita bisa atur-atur kembali ya tulisannya ini. Posisinya. Panjangnya ini mungkin kita geser ke kanan. Seperti itu ya. Di panjangnya sini kita klik di sini. Lalu kita coba center. Nah, dia udah berpindah di tengah. Kita geser saja. Panjangnya itu di sumbu Y ya. Oh, X sini. Iya, di sumbu X. Ya, pas ya. Pengertiannya udah seperti itu. Panjang di situ. Lalu lebarnya. Udah ada keterangannya. Lalu kita masuk lagi ke tab modeling. Nah, di sini kita tekan N lagi, kita tutup. Lalu tahap berikutnya kita akan menarik bagian belakangnya ini, face belakangnya ini, ya kita angkat sedikit ya, supaya ada ruang di bawahnya. Oh, sebelumnya itu kita ini dulu buat kaki untuk tenggeran kaki ya, tenggeran kakinya kita ambil dari face ini sendiri ya, face ini sendiri kita ambil dengan cara Shift D, lalu Enter. Lalu kita geser ya, kita geser ke Y, sumbu Y. GY, ya, seperti itu. Kita buat di tengahnya aja, di tengah, sumbu sumbu X tengah, di tengah, di tengah, di tengah, sumbu tengah, tengah. Iya, dan seperti itu. Oh ya, kita pisahkan dulu sebelumnya. Ini dia bergabung kan, dia bergabung. Ya. Kita masuk ke edit mode, lalu kita klik paste ini udah kita klik paste, lalu kita tekan paste, artinya spirit selection yang kita seleksikan itu akan berpisah. Oke, seperti itu. Dia tidak bergabung lagi. Kita coba gerakan. Nah, seperti itu ya. Dia sudah terpisah. Lalu kita
scale di sumbu ini kita namakan dulu. Kita buat di sini tenggeran kaki gitu ya. Tenggeran kaki. Oke. Di posisi depan ini kita scale sumbu Z, SZ. Nah, seperti itu. Kita lihat SZ lagi. Apakah tampil sisi kirinya, apakah dia ini sudah simetris? Segi lebarnya sama, ya kita SZ lagi ya, SZ. Nah, seperti itu kira-kira sama ya. Ya, seperti itu. Lalu ini kita turunkan ke bawah sedikit. Ini kita lihat gizmonya, GZ. Ya, seperti itu ya, kurang lebih. Oke. Kita lihat ini apakah pas. Ya, begitu pas seperti ini. Nanti kita mau buat bevel di sini ya. Nanti bevelnya nembus di papan samping di sini ya. Supaya tidak nembus nanti kita dibepelkan. Kita kecilkan dulu sumbu apa nih? SX ya. SX. Iya, sedikit sekali seperti itu ya. Kita lihat. Nah, udah masuk ke dalam ya. Ada masuk ke dalam sedikit. Sampingnya apakah masuk ke dalam juga? Ya, ada masuk ke dalam juga ya. Ini terakhir aja kita bevelnya, terakhir ya. Ini kita naikkan dulu alas belakangnya itu dengan cara tekan tab, masuk ke posisi edit mode, lalu saya pilih edge, klik bawahnya, lalu saya naikkan bagian bawah ini, naikkan GZ. Nah, seperti itu ya. Dia akan ikut. Oh ya, dia akan ikut yang lainnya itu. Jadi tidak tidak apa namanya, tidak seimbang seperti itu ya. Caranya adalah kita ketik tab, masuk edit mode, lalu pilih plane di sini. Kita udah terselect plane-nya, lalu kita spirit dulu. Tekan P, lalu selection ya, oke. Lalu kita tab, masuk ke object mode, lalu kita klik yang face-nya ini. Lalu kita masuk ke edit mode lagi, select edge, kita naikkan ke atas, GZ. Nah, dia tidak ikut lain, yang lainnya tidak ikut ya. Oke, seperti itu. Ya. Naikkan lagi ke atas supaya tenggeran kaki orang itu kelihatannya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, masuk ke tab lagi. Kita klik yang ininya, satu lagi mejanya. Iya, kita naikkan juga seperti hal yang sama untuk kiri dan kanannya ya. Kita masuk ke posisi edit mode, lalu pilih paste, select paste ini. Nah, di sini kita spiritkan juga. Kalau nggak spiritkan nanti juga ikutan seperti tadi ya. Ini kita selection, oke. Kita masuk ke object mode lagi, kita select seperti ini, kita buat di sini. Ini samping kanan ya, kanan. Oke. Yang berikutnya kita select juga, kita masuk objek edit mode, lalu pilih paste, kita spirit juga di sini, selectionnya, enter, masuk ke objek mode lagi, tekan tab, lalu klik yang di sininya, paste-nya, lalu kita buat di sini kiri. Oke, seperti itu ya. Kita objek mode, select yang kanan, lalu kita masuk ke edit mode, lalu kita Ctrl R untuk membuat segmen baru dengan cara meloop cut ya. Ya, ada muncul. Kita bukan menginginkan di sisi seperti itu, menginginkan posisi yang vertikal ya. Kita geser mouse-nya. Ya, geser mouse. Nah, seperti itu. Sudah terlihat. Lalu enter aja. Klik kiri. Oke. Lalu pada bagian ini loop cut-nya kita buat menjadi 2. Nah, seperti itu ya. Ini kita kebawahkan lagi. Supaya kita klik satu aja. Kita klik satu supaya yang satunya lagi ikut gitu seperti itu ya. Oh ya, supaya serentak dan sama, kita lakukan hal yang sama di
Coba kita mirrorkan di sumbu apa nih, X ya? Ikut nggak yang sampingnya? Oh, tidak ikut. Oke. Kita beri hal yang sama. Kita masuk edit mode. Kita geser seperti ini aja. Iya. Lalu R, vertikal. Oke. Klik. Lalu ini kita arahkan sini. Jadi 2 segmen. Ya, seperti itu. Kita join. Ctrl J. Oke. J. Kita join. Seperti itu ya. Kita masuk object mode. Ya, ada sama. Sama. Ya, kita join sama ya. Ada. Coba sumbu Y. Iya, disembunyi berarti maunya ya. Sembunyi. Kita klik salah satu ini. Ini kita geser coba gigi. Yang ini nggak ikut. Kita klik Z. Iya. X dan Y aja. Coba kita geser ke sumbu Y, GY. Ya, ikut ya. Nah, seperti itu. Nah, perkirakan aja. Ini kita select paste-nya. Ini kita spirit-kan. Selection. Oke, kita object mode lagi. Kita select yang ini. Masuk ke object mode. Ini kita select. Lalu kita tekan P. Selection. Oke. Nah, seperti itu. Coba kita join. Ctrl J. Masuk ke object mode. Lalu kita tarik. Apakah nah, ya pas ya. Bisa ya. Sama seperti itu. Nah, tentunya di bawah ya. Jangan sampai ke atas nanti jatuh kayu tenggerannya ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita bevelkan. Kita bevelkan dulu ininya. Selayaknya seperti meja beneran ya. Kalau kita tenggeran ini kita hilangkan matanya atau kita tidak melihatnya hidden, dia tidak berlubang di sini ya. Kita akan buat lubang di sini bagian ini. Kita beri bevel. Caranya klik bagian yang mau dibevelkan, klik ini. Lalu kita beri modifier. Bolehan ke atas. Ya nih, bolehan. Iya. Ini kita scroll ke bawah. Ini ada bolehannya. Ini tetap seperti ini, different ya. Ini ya, eksak. Lalu ini kita pilih juga, klik di sini, pilih objeknya mana gitu bisa, ya kan? Atau kita nggak tahu di mana tempat lokasinya, namanya apa ini ya, kita klik aja di sini, tanda ikon seperti pensil seperti itu ya, tembak ke sini ya, tembak ke kakinya ya, tenggeran kaki. Boom. Nah, ini kan namanya tenggeran kaki ya, tenggeran kaki. Oke, kita lihat zoom. Coba kita sembunyikan, berlubang kah? Iya, udah berlubang ya. Dan dia tidak nembus. Pastikan dia tidak nembus. Nah, oke, seperti itu ya. Ini kita klik kembali. Dan seperti ini kita akan memberikan kaca di atasnya ya, dengan cara tidak usah menambah segmen, plan baru seperti itu ya. Kita klik aja di sini atasnya, coba kita geser. Ya, dia tidak memiliki tutup. Berarti ini aja yang kita coba extrude. Tekan E, lalu enter, G, Z. Nah, seperti itu dia sedikit aja ya. Apakah dia mudah memiliki ketebalan? Kita lihat, tarikan lagi GZ-nya. Kacanya segini lah kira-kira ya. Yuk kita lihat apakah ada 2 bagian di sini. Oh, belum. Nah, ini kita select ya. Kita select, lalu kita V, selection.
Ya, coba kita ayakkan ke atas di sini. Apakah ada tutup? Iya, betul ini kacanya. Apakah dia ini memiliki segmen? Ini memiliki ruangan. Kita buat di sini kaca. Seperti itu kaca ya. Ya, ada ketebalan ya. Sepertinya ada ketebalan. Sepertinya ada ketebalan kacanya. Ya, ada ketebalan ya. Oke. GZ coba kita naikkan. Iya, kita pepetkan pas, pas. Coba kita zoom lagi. GZ kita zoom. Ini belum rapat. Ke bawah lagi. GZ pas. Masih ada ruangan. GZ dan overlay pas. Oke pas. Nah, mejanya udah jadi seperti ini. Kita akan selanjutnya pada materi tekstur ya. Ini kita buat material kaca dulu. Yang ini kayu dulu ya. Ini kayu dulu. Ini kaki-kakinya. Kita akan beri tekstur. Sebelumnya kita akan masuk ke sini dulu. Ke viewport material. Ini lantainya. Kita buat putih aja warnanya, materialnya. Ini kita klik. Kita joinkan ke sini. Iya, ini juga kita joinkan karena dia satu warna. Oke, ini juga ya. Ya, ini juga kita joinkan juga ini, soal kacanya ya. Belum terklik samping kirinya ini. Oke. Ya, seperti itu udah kita Ctrl G. Yang ini beda sendiri kaca. Oke. Ya, kita kasih material kayu ya. Saya akan mengambil aja di add-on Blender Kit material kayu, wood, Blender Kit. Oke ini. Ini material ya. Oke, material wood. Tekstur saya sudah terinstall wood dari Blender Kit ya. Selanjutnya saya akan memberikan teksturnya di sini kita tambahkan. Kita buat di sini kaki meja ya. Kaki. Kita enter aja kaki aja. Yang ke berikutnya ini sama ini kita join aja. Kacanya mana? Oke. Oh, supaya dia terlihat material kacanya, kita beri dia HDRI ya. Kita ambil HDRI dari Blender Kit. Kita ambil HDRI-nya klik di sini. Ya, kita pakai HDRI yang ini.
Ganti ini, beri materialnya jadi material gelas BSDF ya. Oke, seperti itu. Roughness-nya kita nolkan. Nah, kacanya udah terlihat ya. Coba kita ke EPI dulu. EPI screen test reflection-nya tentang reflection-nya kita centang. Nah, ini udah tembus ya. Kita kembali ke bagian setting nih. Ya, sudah. Ini kita coba nilainya ini. Coba taruh jadi 0,1 aja. 0,1. Ya, seperti itu ya. Udah tembus ya. Tembus untuk lapisan kayunya. Ya. Lebih tepat lagi kita ganti HDRI yang dalam ruangan ya. Nah, saya sudah menggantikan HDRI-nya seperti ini ya. Nah, udah terlihat jelas ya. Ya, mejanya udah terlihat jelas, meja berlapiskan kaca seperti itu ya.